Berapa anak buah kamu? Yang mengikuti kamu berapa anak buah? Maksudnya 5 itu berapa? 50? 500? Nah, mempengaruhinya itu seperti apa? Saya pengen tahu. Hasud? Hasud gimana maksudnya? Ya hasud. Apakah kalau misalkan lagi pencoblosan gitu, apakah bisa dipengaruhi sama kamu, tidak jadi nyoblos, bisa nggak? Ada, saya nyuruh. Jadi, oh, berarti anak buah kamu itu sudah ada di TPS-TPS ini. Apakah suka bencong nggak dengan calon lawan? Enggak. Kenapa yang diserang itu tempat ini? Kira saingan berat. Nah, menyerangnya itu seperti apa? Ya, Seperti apa menyerangnya itu? bikin marah, bikin ulah, bikin sakit. Udahlah, jangan membantu lah. Maksudnya jangan membantu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang selalu insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali atau bertemu kembali dengan saya, Kang Daniel, pengobatan Al-Hikmah Partabumi. Alhamdulillah saudara-saudaraku, kali ini saya jadi saya alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkat doa dari saudara-saudaraku di mana saja berada. Dan saya pun mendoakan kepada saudara-saudaraku, semoga saudara-saudaraku selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupannya diberkahi, dan juga kalau yang sudah yang belum berumah tangga, semoga saudara-saudaraku cepat mendapatkan jodoh. Ya gitu, seperti itu. Dan tak lupa saya mengingatkan saudara-saudaraku karena ini kan berhubungan dengan gaib, jadi selalulah saudara-saudaraku kalau tidak ingin diganggu oleh bangsa jin atau bangsa yang disebutnya bangsa gaib ya, atau sihir, santet, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang sihir semenjak dulu itu insya Allah sampai kiamat itu tidak akan putus. Jadi selalu ada masalah sihir itu. Bahkan dicontohkan kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan, selalu mengingatkan mengenai sihir. Makanya turunlah surat di dalam Al-Quran itu surat Falaq dan An-Nas itu kan untuk mencegah sihir atau santet. Nah itu saudara-saudaraku. Dan jangan lupa jaga sholatnya yang 5 waktu, jangan sampai ketinggalan karena itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita
itu selalu menjalankannya dan tak lupa kita berdoa. Jadi berdoa semoga kita itu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan jin maupun gangguan manusia. Nah itu saudara-saudaraku ya. Dan tak lupa saya pun minta doa kepada saudara-saudaraku semuanya, semoga saya selalu dilindungi, selalu disehatkan oleh Allah. Dan saya selalu menolong orang gitu kan, karena berhubungan dengan masalah gaib. Saya selalu menolong orang, ya saya juga perlu doa dari saudara-saudaraku semuanya. Saudara-saudaraku, jika berkenan, terus juga ada guna serta manfaatnya di setiap tayangan-tayangan video dari kami, tolong minta di like, share, komen, subscribe, juga tekan loncengnya ya untuk menjadi langganan gitu. Mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengan di-share itu pertama saya insya Allah dengan saudara-saudaraku bisa menolong orang lebih banyak lagi, juga insya Allah dananya kalau ada dari kompensasi dari YouTube itu insya Allah untuk pembangunan pondok ke pesantren juga padepokan. Jadi sebagian dananya untuk itu saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudaraku, kali ini saya itu ada di sebuah kota masih di Jawa Barat gitu. Kebetulan di sini ada pemilihan kades, dan saya pun diundang ke daerah sini gitu karena memang ada hal-hal atau keganjilan gitu kan. Jadi dari kemarin-kemarin banyak yang sakit, tetapi sakitnya itu aneh gitu, jadi tidak terdeteksi sama medis gitu kan, dan mendadak. Bahkan ya memang sudah mungkin sudah tradisi kalau di kita itu mungkin tidak ramai ya kalau misalkan tidak menggunakan dukun-dukun itu untuk mencari supaya misalkan kemenangan atau apa dalam hal menjadi pemimpin. Itu udah tradisi, jadi banyak orang-orang yang menggunakan dukun atau menggunakan jin. Nah itu disebutnya padam, ada yang mengatakan padam gitu kan. Jadi memang kalau larinya ke dukun ya kebanyakan menggunakan apa lagi ya, kita menggunakan bangsa jin gitu kebanyakan. Dan itu berbagai cara untuk menumbangkan lawannya. Itu ada yang misalkan mengirim bangsa jin ke calon atau ke bakal calon, itu dikirim mana yang paling kuat, akhirnya itu yang ditumbangkan. Jadi sebelumnya itu tahu-tahu ya sakit, atau misalkan ada juga yang sampai meninggal gitu. Memang itu ketentuan Allah yang namanya meninggal, kan bahasanya juga idza jaa ajaluhum, di mana datang ajal kepadamu la yastakhiruna saatan, kamu tidak akan mengundurkannya walau hanya sedetik, wal yastaqdimun, serta tidak bisa mendahulukannya. Emang kan seperti itu, tetap takdir Allah. Tetapi kan kita harus berusaha untuk mencegahnya, ya, dari yang kalau misalkan mau meninggal ya meninggal dengan jalannya misalkan yang baik gitu kan. Bukan bagusnya bukan dari kiriman atau santet atau sihir atau apa gitu. Dan insya Allah saya kesini itu ya mungkin bisa dikatakan mau menetralisir gitu dari gangguan-gangguan atau hal-hal gaib. Ya semoga saja gitu kan. Pertama yang ditolong ini mendapatkan kemenangan atau mendapatkan kesuksesan, juga banyak yang mendukung gitu beliau kalau memang beliau itu niatnya untuk menjadi pimpinan itu menjadi pimpinan yang amanah, atau yang menjadi pimpinan itu untuk memajukan daerahnya. Nah, kalau misalkan tidak memajukan daerahnya atau apa, yaitu ditanggung dosa gitu kan. Karena Nabi Sulaiman sendiri pernah beliau itu dipercaya oleh Allah itu untuk menjadi pimpinan, bahkan bukan mimpin manusia saja, tetapi ada makhluk lain yang dipimpinnya kayak binatang atau misalkan
bangsa jin. Kan beliau pernah jadi raja, tetapi mimpin bukan hanya manusia saja, bahkan beliau itu dikasih kepercayaan atau kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Bukan beliau itu, malahan beliau mengatakan seperti ini dalam Al-Qur'an itu, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hadza min fadli rabbi," katanya. Nah, ini adalah karunia dari Tuhanku, dia bluani untuk mencoba aku. Askuru, apakah aku ini memuji syukur, aku atau kufur. Nah, jadi kalau tidak bisa menjalankan amanahnya, yaitu kufur. Tetapi kalau bisa menjalankannya amanah dari masyarakat, yaitu bisa dikatakan ya syukur, bentuk syukur juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang menjadikan dia itu menjadikan pemimpin bagaimanapun caranya, meskipun dilicik pakai jalan halus, jalan kasar, atau dipakai licik ya kayak gitulah. Tetapi kalau kata Allah jadi ya jadi gitu ya, seperti itu. Tetapi untuk bisa saja kan kalau dicegah seperti ini ya mungkin sakit, dia itu kan habis kecapean, kadang-kadang kan kosong, bisa saja gitu kan, ada gangguan-gangguan juga, yaitu sihir atau santet atau apa. Nah, ini kita mencegah. Memang kebetulan di tempat ini, nah, aura-auranya itu insya Allah ya udah beda gitu kan, kerasanya itu. Dari awal saya datang ke sini udah ada hal-hal lain, yaitu terserah saudara-saudaraku mau percaya atau tidak, karena kami merasakannya gitu di sini. Dan insya Allah kalau di Parta Bumi ini atau Al-Hikmah Parta Bumi ini tidak pernah menggunakan bangsa jin, tidak pernah misalkan memerintahkan bangsa jin atau menggunakan padam-padam. Insya Allah saya juga kepada murid-murid semua, kepada santri semua, terus juga kepada saudara-saudara yang dekat dengan saya gitu, semuanya juga saya menyarankan dan memerintahkan, atau saya tidak membolehkannya kalau yang dekat dengan saya itu untuk meminta bantuan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus percaya, bahkan di dalam Al-Qur'an pun akan dikatakan, kata Allah itu, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uni astajib lakum." Jadi berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Kan bahasanya seperti itu. Itu kata Allah, kita harus yakin. Itu dan memang ada risalahnya saudara-saudaraku. Jadi ada risalahnya di dalam Al-Qur'an itu, yaitu Nabi Sulaiman. Jadi ada orang yang mengatakan, yang begini, kan Nabi Sulaiman juga katanya pernah memerintahkan bangsa jin. Ya silakan saudara-saudaraku, kalau menurut saya itu terserah, kalau misalkan tidak sependapat. Ya hidupnya di zaman Nabi Sulaiman aja kalau begitu. Terus zaman sihir yaitu zaman Nabi Musa gitu kan, ada juga katanya sihir itu kalau dipakai kebaikan itu bagus. Nah, ini kan periode zaman Nabi Muhammad, zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah memerintahkan bangsa jin atau meminta pertolongan bangsa jin. Bahkan mau ditolong bangsa jin pun beliau menolak gitu. Bahkan dalam suatu kisah, Nabi Muhammad SAW ini pernah dikejar-kejar kaum kafir Quraisy. Terus beliau itu masuk ke dalam gua, dan di situ yaitu dalam ceritanya itu kan dihalangi serat laba-laba itu, atau jarak laba-laba gitu kan. Nah, Ibrit datang, kata Ibrit itu mau nolong beliau. Kata beliau, bahasanya cukup hanya Allah. Pernah di gurun mau ada badai, gurun pasir. Nah, beliau mau ditolong bangsa jin. Kata beliau itu cukup katanya hanya Allah. Ya seperti itu. Bahkan kan Al-Qur'an itu turunnya itu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam Al-Qur'an kan dikatakan seperti ini. Kita sholat ya, setiap waktu kita sholat gitu kan. Nah, sholat itu dalam Al-Fatihah itu kan ada bahasa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bahasanya kan gini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kami menyembah, dan hanya kepada Allah lah kami meminta pertolongan. Kan bahasanya seperti itu, bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi kita itu hanya menyembah kepada Allah, meminta pertolongan pun kepada Allah, tetapi
dalam prakteknya banyak orang yang minta pertolongan selain kepada Allah. Nah itu kan lama-kelamaan sedikit-sedikit minta, misalkan mau jualan laku itu menggunakan bangsa jin, mau penjaga rumah menggunakan bangsa jin, menjaga badan menggunakan bangsa jin. Lama-kelamaan lupa akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tugas manusia dan jin itu diciptakan oleh Allah itu, bahasanya kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami ini, kata Allah itu, menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepadaku. Bukan istilahnya saling ibadahi, bukan saling gimana ya, kalau terus-terusan meminta kepada jin sama dengan ibadah kepada bangsa jin. Itu bisa kategorinya atau masuk ke dalam golongan, bisa jadi itu musyrik. Kalau musyrik itu tidak ada maaf. Jadi hanya satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu musyrik. Kan di dalam Al-Quran bahasanya gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna Allah, sesungguhnya Allah la yaghfiru ayyushraka bihi, tidak akan mengampuni dosa musyrik kepadanya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi Allah itu akan mengampuni selain dosa musyrik atau dosa itu. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang musyrik kepada Allah, faqad iftara isman adima, sesungguhnya dia itu telah melakukan dosa yang amat besar. Jadi ada dosa yang besar, dosa yang amat besar. Jadi dosa besar itu seperti zina, mabuk, judi dan lain-lain, itu dosa besar. Tapi yang amat besar yang tidak akan diampuni yaitu musyrik. Nah itu. Gitu saudara-saudaraku ya. Jadi harus kita itu hati-hati, sekali lagi hati-hati dalam apalagi dalam hal-hal masalah-masalah gaib ini, itu terserempet atau tergelincir sedikit aja itu bisa jadi kemusyrikan, saudara-saudaraku. Makanya kita sekali lagi harus berhati-hati. Nah itu mungkin yang bisa disampaikan sama saya sebelum saya ini kita mungkin nanti ada tayangan atau yang lagi membersihkan tempat ini gitu. Gimana? Mohon maaf nih, saya mau bertanya dulu yang ke Sohibul Bait ya, ke yang punya rumah. Jadi gimana bagusnya ini? Bagusnya seperti apa atau gimana ini sekarang? Jadi ditarik, dimurnikan aja, ditarik semua yang mengganggu ini. Seandainya. Ya seandainya ada yang mengganggu. Pasti ada. Ya. Ya terus ini sebelum ini saya bertanya itu, apakah sebelumnya ada keanehan? Ada. Jadi kalau hari kemarin kayak bau busuk lah gitu. Banyak semalaman lah gitu. Terus di tempat yang lain malah ada suara-suara meledak kayak gitu. Terus ada yang tertembak juga? Maksudnya ada yang sakit mendadak? Ada tim IT kemarin kena juga sakit, sakit, kena serangan malam-malam kayak gini lah. Kejadiannya Malam jam 11-an. Jadi maksudnya pengen dinetralisir Ya, aja. netralisir aja semua. Mungkin ingin dinetralisir karena saudara-saudaraku katanya sudah ada keanehan-keanehan di tempat ini, dan ada juga yang sakit mendadak gitu kan. Dan memang ini harus saudara-saudara, bukan ini mengungkap aib atau apa gitu kan. Jadi biasanya harus hati-hati kalau ada yang nyalon kades, pasti banyak orang-orang yang ngasih jimat-jimat gitu kan ya, seperti ini juga ya, kalau ke kamera ya ada yang ngasih air, bupa, segala macam, itu kan harus hati-hati. Dan bisa saja gitu, bukan hanya ke calon itu menawarkan diri itu. Jadi dia itu misalkan datang ke calon si A, udah datang ke calon si A, dia datang lagi ke calon B, dia calon ke C. Jadi seakan-akan dia itu membantu semuanya. Ketika ada yang menang gitu, dia deketai gitu kan, jadi seakan-akan dia pahlawannya, dia yang mendoakannya, dia yang menolongnya dan lain-lain gitu kan.
itu dalam hal ini pasti banyak yang aji mumpung. Jadi hati-hati ya kalau misalkan ada yang mau mencalonkan kades atau lebih jauhnya misalkan jadi bupati atau juga misalkan saya wali kota atau gubernur, ya pasti seperti itu saudara-saudara. Pasti banyak yang datang yang sekonyong-konyong gitu, jadi seperti pahlawan dan serba bisa anu, tetapi kan masalah bisa dan tidaknya itu tetap aja hanya Allah yang menentukan. Ya seperti itu, saya pun sekarang disuruh ke sini, saya sebetulnya nggak bisa apa-apa, tetapi ya saya juga ya minta kepada Allah gitu kan. Sama Manusia biasa gitu kan. Saya juga minta kepada Allah, ya kemungkinan gitu kan Allah itu sayang atau baik gitu kan, karena kalau seseorang biasanya sering, bukan berarti saya sering ibadah ya atau sudah benar ibadahnya, bukan gitu kan, tetapi alhamdulillah gitu kan saya sering ditolong sama Allah. Nah saudara-saudaraku juga kalau misalkan pingin ditolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus yakin kepada Allah. Ini mau misalkan berdoa tapi dalam hatinya ragu, ya kalau ragu mah mau ditolong gimana sama Allah. Misalkan ini gitu kan, jangan ragu dan jangan ada kata-kata mudah-mudahan. Semoga Allah mengabulkannya gitu. Kalau mudah-mudahan mah kepada orang, mudah-mudahan dia itu baik kepada saya, mudah-mudahan dia itu ngasih uang, mudah-mudahan dia itu misalkan yang memberikan uang pinjaman dan lain-lain gitu kan, itu mudah-mudahan. Tapi kepada Allah mah jangan mudah-mudahan, harus yakin. Karena yakin semua doa itu akan dikabul. Tapi ada yang ditangguhkan, ada juga nanti dibalasnya di akhirat ketika kita itu meninggal. Wallahu a'lam ya seperti itu saudara-saudaraku. Nah gitu. Sok aja gimana sekarang ya, saksikan aja saudara-saudara. Kudu nama Senin kayaknya naik dulu. Ayo malah gampang semuanya di. Ayo hari nyorot langsung. Cager. Langsung dibawa ke depan. Ayo. Main. Ada musik. Main. Sebangsa apa kamu? Sebangsa apa kamu? Buta. Tugas kamu itu apa? Ditugaskan apa kamu membantu dia? Itu tugasnya apa? Hari Dari kapan?
mengikat. Terus? Apakah kamu yang paling saktinya di situ? Iya. Usia kamu berapa ribu tahun? 200. Maksudnya 200.000 tahun atau gimana? Hah? 200. 200.000. Dari daerah mana asalnya kamu? Dari daerah mana kamu? Hmm? Halo. Oh, Nih. Cilili. Nah itu saudara, ini jangan terlalu ini ya, percaya dia baknya dari Cilili, Bukalu, Wallahu a'lam. Nggak aja hiburan. Oh jadi kamu itu yang paling sakti di situ. Berapa anak buah kamu? Yang mengikuti kamu berapa anak buah? Maksudnya 5 itu berapa? 50? 500? 5 Oh jadi pemain inti yang ada di sana. Ditugaskannya. bersama panglima-panglimanya berarti 5. Tapi kan ada yang dari daerah lain, jadi ikut ke kamu semuanya. Hah? Gabung nggak dengan kamu atau masing-masing? Yang di daerah Masing-masing tugas. masing-masing tugas? Tidak berbentrokan dengan kamu? Enggak. Gimana kamu kalau tidak membantu lagi ke situ? Saya emang ditugaskan. Saya udah disuruh. Oh, hanya disuruh. Ya. Emang kamu dikasih apa gitu? Mau apa? Ditugaskan seperti itu? Hah? Dikasih apa? Kalau makanan ya makanan apa atau gimana? Kamu itu dikasih apa sebetulnya? Iya. Apa dikasih apa? Hah? Nah, Apa? daging. Daging. Daging apa dikasihnya? Kepuk bule. Ah yang benar. Ya. Syukur. Oh, kamu dikasih kebubule? Nah, kepala. Oh, kepalanya. Dan biasanya kerbau biasa. Kamu kok antik sekali kebubule. Susah itu mendapatkannya. Selain kebubule apa aja yang dikasih kepada kamu? Apa? Komandan. Nah tugas seperti ini apakah hanya satu kali atau memang kamu itu udah beberapa kali membantu orang? Sering? Oh sering, jadi berarti udah biasa. Jadi saudara-saudara katanya ini udah biasa katanya kalau membantu orang gitu kan. Jadi kalau pemilihan apa itu dia yang tugaskannya. Berarti kamu berarti udah pengalaman. Nah mempengaruhinya itu seperti apa? Saya pengen tahu. Hasut? Hasut gimana maksudnya? Dihasut. Apakah kalau misalkan lagi pencoblosan gitu, apakah bisa dipengaruhi sama kamu tidak jadi nyoblos? Bisa nggak? Ada, saya nyuruh. Jadi, Kelabui dia. oh, berarti anak buah kamu itu sudah ada di TPS gitu. Apakah suka bentrok nggak dengan calon lawan? Enggak.
Jadi saling bisik aja gitu, pinter-pinter. Bagian masing-masing. Ya kan mungkin calon yang lain juga, mungkin sama kan mempunyai seperti kamu, pendukungnya, DK-nya seperti kamu. Nah itu gimana itu? Apakah kamu suka bentrok nggak dengan itu? Kan saling rebutan mungkin. Oh iya. 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 Suka sampai berkelahi atau perang itu seperti itu. Iya. Itu Dia bawa pasukan, saya bawa. itu biasanya pas di hari H-nya itu perang itu Ya, iya, malam. malam. Nanti jam 1 jam Oh jadi jam 1 jam 2 itu bagian perang gitu kamu itu. pagi ada lagi. Oh. Terus Hmm. kenangan macam-macam wilayah. Semua bentrok. Saya Oh, kalau gitu. enggak ya udah. Ada macam. Nah ini saya mau tanya, apakah ada penyerangan juga ke tempat ini? Coba lihat tempat ini, memang ada penyerangan ke tempat ini? Ada. Udah berapa hari kamu menyerang ke tempat ini? Ada sekitar 5 hari. Oh jadi sekitar 5 hari itu udah mulai menyerang kamu ke sini? Detik-detiknya puncaknya malam ini. Puncaknya malam ini. Kenapa yang diserang itu tempat ini? Kiranya seringan berat. Nah, menyerangnya itu seperti apa? Ya, Seperti apa menyerangnya itu? bikin marah, bikin ulah, bikin sakit. Atau di lapangannya dihasut supaya berbelot. Tapi tergantung keimanan orang. Ya. Manusia itu tergantung. Kalau buat imannya yang mudah, Nggak mudah. gak mudah kalau imannya kuat. Kecuali yang lemah. Tapi kok Saya kamu- mengelabui iya. orang-orang yang lemah. Kok kamu tahu? Iya. Padahal kamu itu kan bukan jin muslim, bukan muslim, tetapi kamu tahu juga. Saya udah sering, saya bilang udah sering. Oh, udah sering kamu itu seperti ini. Oh, gini, tahu. Oh, jadi begini, tahu. Jadi ada sekarang cara siasat, banyak siasat. Terus mau apa? Ya kalau bisa jangan ganggu lagi Rara. Maksudnya jangan seperti Saya itu tadi lagi. disuruh. Ya. Tapi sekarang mau jangan membantu ya, meskipun disuruh ya. Udah aja ya, jangan membantu Laporan gimana? cara-cara kamu, ha? Laporannya kamu kan nggak tukang berbohong. Udah aja kamu berbohong. Saya mau udah maksimal, gitu omongin, udah maksimal, udah membantu. Ya hasilnya misalkan mau kalah mau menang itu kan, kalau menang berarti keberuntungan kamu, kalau misalkan kalah ya gitu aja alasannya. Terus makanan saya. Saya dengan para pasukan saya bagaimana? Siapa yang menjawab? Ya makan mah makan aja. Iya, kan dia suka ngasih. Gak apa-apa, makan aja kalau itu mah, tapi kamu jangan membantu. Ya, Kalau mau nabung boleh. nabung apa maksudnya? Masih makanan buat pasukan. Ya. Gampang kalau masih ngasih pasukan apa makanan. Yang penting kamu jangan lagi, kalau berjanji ya boleh saya kasih makanan sekarang. Oh, boleh, boleh. Apa? Kamu pengen apa? Ya, kepala polis. Kepala bule mandat, kepala bule mandat. Saudara-saudaraku, karena manusia itu adalah paling mulia, bisa saja meminta kepada Allah itu
ingin apa saja akan dibuktikan. Tetapi kalau halnya dengan makhluk hidup, saya pun hati-hati gitu kan. Ini saya coba hanya madat aja dulu ya, madat aja. Saya meminta kepada Allah, semoga Allah mengabulkannya. Ini bukti bahwa manusia itu dimuliakan oleh Allah. Apakah madatnya seperti ini? Madat yang gimana? Yang lebih mahal, yang paling bagus. Yang mahal, yang paling bagus. Udah gak ajaib namanya Allah. Minta ajaib. Yang ini bukan? Yang ini benar? Terus ini mau diapain sama kamu madat ini? Bareng. Hah? Bareng-bareng. Bareng-bareng. Udah dikasihkan ke tempat ya? Jangan di sini. Boleh. Ya? Ya. Nah itu saudara-saudaraku, insya Allah meskipun ini kan mediator, ya meskipun bukan mediator, ada yang kerasukan itu, insya Allah sama aja bisa seperti itu. Karena manusia itu makhluk yang paling mulia. Bahkan pernah kan Nabi Sulaiman ketika memindahkan singgasana Ratu Bilqis, justru kata Ifrit, sebelum kamu berdiri bisa pindah. Tapi kata orang Al-Hikmah nyebutnya sebelum kamu mengedipkan mata ke Nabi Sulaiman, singgasana Ratu Bilqis bisa pindah. Akhirnya kan Nabi Sulaiman memberitahukannya kepada manusia, bukan kepada bangsa jin. Sesakti-saktinya bangsa jin itu masih kalah oleh manusia. Makanya waduh, kalau manusia diperintahkan oleh bangsa jin, bisa diperintah sama bangsa jin atau mengabdi kepada bangsa jin, bodoh. Terus apa lagi? Udah ya, itu aja madat ya. Jangan kebobolan. Kan udah kebobolannya udah ada di sana. Ambil aja yang ini. Hah? Udahlah, jangan membantu lah. Maksudnya jangan membantu lah. Kamu bercanda? Kenapa ketawa? Biasanya susah diajak bercanda bangsa jin tuh. Kamu bercanda atau apa? Ha? Udah, menurut saya janganlah. Jangan bantu lagi udah. Kelabui aja mereka. Kamu kan tukang melabui. Berarti kalau ketahuan misalkan besok ternyata kamu masih ada di situ, kamu masih membantu, orangnya mah nggak akan tahu. Nah, nanti dikelabui sama saya, ditutup nanti. Nah, majikan kamu juga ditutup nanti. Kalau masih ada di situ berarti nih, berarti kamu akan dicambuk sama saya. Atau di ini nih, seperti ini. Ini apa ini? Ini apa? Hah? Ini apa? Kalau kamu berbohong sama ini nanti, hah? Disiksa semuanya. Jangan ya, jangan berbohong ya. Udah ya, udah ya. Kamu punya nama nggak? Oh iya. Siapa nama kamu? Kalapaka. Kalapaka. Berarti dari daerah tadi itu dari daerah mana kamu?
Cililin. Ya, ada ular. Apa? Tim saya ada 5. Apa saja? Seluruh dengan saya. Kalau nggak ada yang ikut seorang, ya satu aja nggak ikut bisa bocor. Makanya harus ikut semua. Ya ikut semua tuh. Iya. Se Kalau nggak ikut satu aja bisa bocor. ya, sejenis apa saja itu? Ular. Terus? Dari sekarang. Heeh. Apa lagi? Gendrobo. 2. Terus? Kedua lagi. Udah. Utang saya. No. Kan tapi kan antek-anteknya banyak atau pengikut-pengikut. Wah. Pasukan semua. Nanti bila mana campur. Dia berhadapan di lapangan baru. Saya panggil mereka. Oh, gitu. Yang intinya ada 5. Ya. Balon ada 5 mah. Hah? Balon ada 5. Ya balon. Kok tahu? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu. Terus apa lagi? Apa nggak itu? Merah, kuda, dan biru, meletus bujur bau, meletus balon hijau dar, gitu kan? Kamu selalu dari tadi minta itu terus. Kalau kamu tidak membantu gimana? Tidak memasang strategi? Kasih dia barang-barang. Bukan. Dia mau ikut. Dia nggak ada yang masih tahu ke sana. Jadi harus bareng-bareng makan bersama. Tetap minta kebobolan saudara-saudaraku, tetapi kalau diberitakan kebobolan takut ada kejadian gitu kan yang tidak diduga, karena memang kalau kebo itu kan makhluk hidup, tapi mungkin karena sudah tidak apa gimana ya, yang menjelaskan kalau ada yang mati kebonya atau dikecoh lagi ya coba meminta kepada Allah itu apa ya gimana gitu. Aduh. Ya Allah. Ini bukan? Ini bukan? Ini? Udah disimpan aja di situ untuk sok coba ngomong dulu ke teman-teman kamu semua. Ini saya kasihkan asal jangan membantu juga kecoa aja semuanya. Ayo saya lemparkan ke sana. Ini belakangan kamu nanti.
Lihat ini. Lihat ke bawah ini. Saya nanti taruh di belakang. Itu dikasih apa? Ditaruh di belakang itu di kamar belakang ya, di tempat yang pingin dibantu sama kamu. Ya, ini ya. Dilempar aja di sana ya. Ya. Di sana aja ya. Nanti ke sana ya. Nanti ya. Diikut kamu belakangan. Ya Allah. Balik dulu. Balik dulu. Mana nak? Oh. Sok omongkan ke prajurit kamu semuanya itu makan gitu ya, yang ada di situ nanti bareng-bareng makan ya. Juga ya kamu. Semuanya yang di situ sama. Oh. Ya Allah. Tingali tak, ano ba to? Lukot eto tak, madak ka naman eh. Lupa. Kamu nih. Jangan lupa ini kemarin ada yang ngasih, tidak akan digunakan. Tipu itu nyebut botol yang Alhamdulillah saudara-saudaraku dari awal sampai akhir saudara-saudaraku telah menyaksikan pembersihan atau netralisir gangguan-gangguan gaib
yang datang ke tempat ini. Nah, gitu. Jadi banyak orang, tadi juga dikatakan banyak orang yang menggunakan cara-cara keluar jalur. Nah, jadi cara-cara bisa dikatakan licik atau gimana ya gitu. Jadi menggunakan bangsa jin, meminta bantuan bangsa dukun-dukun gitu kan, untuk mencapai kemenangan gitu, untuk mencapai misalkan supaya jadi pimpinan itu berbagai cara. Nah, ini hanya edukasi saja saudara-saudaraku. Kalau menurut saya, mintalah kepada Allah gitu, kalau memang betul jadi pimpinan, tapi pimpinan yang gimana? Pimpinan yang misalkan jadi pimpinan itu betul-betul untuk memakmurkan, memajukan masyarakatnya di tempat itu. Nah, amanah gitu, karena misalkan tidak ada dapat jadi percaya, dia berdiri, nggak apa-apa dia berdiri, misalkan ingin jadi pimpinan karena ingin memajukan. Jangan sampai cita-citanya itu ingin jadi pertama, orang nomor satu, ingin dilulukan gitu kan. Karena memang kalau misalkan orang ingin menjadi pimpinan dan memang berambisi, itu sebetulnya kalau di dalam agama itu ya tidak boleh, sebetulnya tidak boleh dipilih. Apalagi misalkan jalannya dia sampai mengeluarkan uang, menghabiskan uang, dengan logika aja kalau menghabiskan uang itu bisa saja ketika dia jadi pimpinan akhirnya dia bukannya misalkan si dana-dana tersebut untuk betul-betul pembangunan di tempat itu, malah untuk menggantikan hutang. Maka banyak yang kejadian seperti itu. Jadi periode pertama untuk mengganti hutang, periode kedua ya baru ada yang seperti itu. Jadi mendingan kalau misalkan mau ya bagus-bagusnya yang tidak mengeluarkan uang aja lah, yang murni aja gitu kan. Nggak ada beban. Tidak ada beban, nantinya pasti insya Allah itu biasanya suka benar gitu. Karena dia itu tidak mengeluarkan uang ya, jadi ada dana-dana itu mencari pulihah. Iya betul, jadi betul-betul untuk pembangunan di masyarakat. Beda kalau dia mengeluarkan uang ya mungkin untuk mengganti utang-utangnya gitu, atau apa yang telah dikeluarkan sama dia. Banyak contoh di sana. Banyak contoh sekali. Terbengkalai. Nah itu banyak contoh katanya yang terbengkalai, memang benar saudara-saudaraku. Uangnya habis pakai sapu. Nah gitu aja mungkin. Tadi kan setelah menyaksikan itu, anggap saja misalkan kalau dianggap hiburan ya silahkan mau dianggap hiburan. Tidak pun misalkan tidak suka ya jangan menonton aja gitu. Simpelnya ya seperti itu. Jangan sebagian dipakai Jadi, golongan. karena sebagian orang mungkin tidak percaya gitu kan hal-hal semacam ini, tetapi memang banyak juga yang dikabulkan sama Allah ternyata setelah ditarik gangguan-gangguannya, setelah ditarik si pendamping-pendampingnya atau khadam-khodamnya gitu kan, atau jin-jin pembantunya, ya ternyata memang dia itu betul-betul memang murni, jadi tidak ada suaranya gitu kan, memang tadinya juga tidak ada suaranya gitu kan. Itu atas bantuan, mungkin bantuan jin kayak gitu. Wallahu a'lam. Sekali lagi ini mah hanya edukasi, ternyata banyak cara-cara seperti itu. Tadi kan telah menyaksikan ketika diinterogasi, jadi tugasnya seperti ini. Memang dalam realita atau dalam kenyataannya ya memang banyak yang mengatakan sama seperti itu gitu. Sudah aja mungkin gitu aja mungkin saudara-saudaraku, mudah-mudahan nanti kami bisa menayangkan yang lebih seru lagi, yang lebih bagus lagi, yang ada manfaatnya gitu, ada gunanya gitu buat saudara-saudaraku. Dan tak lupa saya itu kan punya produk saudara-saudaraku, itu namanya itu Herbal Partabumi. Ya insya Allah Herbal Partabumi ini sangat mujarab, atas izin Allah sangat mujarab, karena memang penelitiannya udah lama dan turun-temurun. Yaitu rempah-rempahnya itu sangat pas, karena rempah yang satu dengan rempah yang lainnya itu saling berkaitan dan ukurannya atau takarannya pas, sehingga menjadikan herbal tersebut insya Allah sangat mujarab. Nah itu untuk pengobatan medis. Herbal ya Pak ya? Iya herbal. Itu herbal tersedia di online-online dan izin-izinnya pun insya Allah sudah lengkap. Nah itu namanya Herbal Partabumi. Nah
insya Allah kalau Sudah saya terdaftar di BPOM, Pak. udah terdaftar ya, izin-izinnya udah lengkap sekali, dan banyak yang membuktikan bahwa dengan syariatnya meminum Partabumi sembuh penyakitnya, dan rasanya pun enak, saudara-saudaraku. Silahkan aja dicoba, jarang ada herbal yang rasanya enak dan manisnya itu terbuat dari akar ilalang. Ya, terus juga seperti kopi gitu kan, kalau yang senang ngopi itu insya Allah Matching ngopinya. pas, enak, matching gitu so. Jadi pas manisnya juga. Nah itu saudara-saudaraku, kalau misalkan berkenan silakan like, share, komen, subscribe, dan tekan loncengnya untuk berlangganan. Insya Allah dengan dibagikan saudara-saudaraku, mungkin kami lebih banyak menolong orang lagi, dan insya Allah itu dananya sebagian besar untuk pembangunan pondok pesantren juga pada ya gitu aja. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya. Kalau yang jeleknya dibuang aja, yang bagusnya ini aja ya silahkan diambil aja. Mungkin ini ada yang mau ngomong nih. Selamat malam pemirsa, rekan-rekan, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Kami dari kru Al-Hikmah Partabumi mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, selamat menyaksikan dulu baru beristirahat. Ya, selamat menyaksikan di acara yang akan datang. Oke? Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tutup aja saudara-saudaraku dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.